Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengomentari pernyataan Dr. Richard Lee tentang kalau wudhu tidak bisa mengglowingkan wajah, kalau skincare baru bisa mengglowingkan wajah. Berikut cuplikan video pernyataan dari Dr. Richard Lee. Dok, katanya air wudhu bisa bikin glowing. Kamu nanya, mau dibahas secara apa dulu nih? Secara sains atau secara kepercayaan? Secara sains, air putih ya air putih biasa. Air wudhu tuh hanya air putih biasa yang tidak ada ingredients di dalamnya, yang nggak akan bikin glowing, apalagi bisa ngilangin jerawat, ngilangin flek, melembabkan, nggak mungkin banget. Tapi secara kepercayaan, hati yang bersinar itu akan memancarkan kecantikan. tapi itu bisa disayanin loh sebenarnya. Jadi kalau misalnya hati yang bersinar, hati yang ikhlas membuat kita itu jadi lebih adem, dan akhirnya hormonal kita itu keluarnya jadi lebih baik. Hormonal yang keluar lebih baik akan membuat kulit kita jadi lebih sehat. Sebelum masuk penjelasan, saya ingin menekankan bahwa yang saya maksud glowing di sini adalah wajah yang cantik, bersih, kecantikan karena wajahnya bersih. Nah, oke, kita masuk ke penjelasan. Kalau wudhu tidak bisa mengglowingkan wajah, saya ingin mengomentari ini. Nah, kalau mengambil wudhu atau berwudhu satu kali, mungkin iya. Tetapi kalau menjaga wudhu, pembahasannya menjaga wudhu, insya Allah bisa mengglowingkan wajah. Kenapa? Bayangkan saja, kita sholat sebagai orang Islam 5 kali sehari. Berarti kita wudhu paling tidak 5 kali lah. Nah, di sini pembahasannya adalah menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu berarti kita menjaga selalu dalam keadaan memiliki wudhu, suci dari hadas. Ya. Bayangkan saja, berapa kali kita kentut, berapa kali kita buang hajat. Ya kan? Kalau menjaga wudhu, ketika kita kentut, setelah itu kita ambil wudhu. Kalau kita buang air besar, buang air kecil, berarti wudhu kita batal kan? Kita ambil wudhu lagi. Nah, bayangkan berapa kali kita melakukan wudhu. Kalau menjaga wudhu. Kalau kita menjaga wudhu, sering berwudhu kan? Kalau sering berwudhu, maka muka ini akan dibersihkan terus, akan dibersihkan, ya kan? Berapa kali kita wudhu dalam sehari, kita bersihkan, dibersihkan. Wudhu itu kan membasuh muka ini kan, tidak hanya muka, tangan juga. Jadi kotoran-kotoran yang menempel ketika masih sedikit sudah dibersihkan, masih sedikit kita bersihkan. Ya lama-lama, ya bersih juga. Kalau bersih, maka bisa saja terlihat cantik kinclong. Nah, itu pembahasannya. Oke, jadi saya kurang sependapat tentang kalau wudhu, kalau menjaga wudhu, saya kurang sependapat jika kalau menjaga wudhu tidak bisa mengglowingkan wajah, ya kan? Nah, terus yang kedua, skincare bisa mengglowingkan wajah. Oke, iya. Kalau kita menggunakan skincare, mungkin bisa mengglowingkan wajah. Tetapi hati-hati, kalau kita lakukan setiap hari, setiap saat, kita pakai skincare terus-menerus, kita nggak tahu dampaknya kan? Sesuai hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan, juga tidak bisa dimusnahkan, tetapi bisa dirubah. Ya. Nah, ini saya arahkan ke instan. Kalau kalian melakukan hal yang instan, pasti ada timbal baliknya. Ya kan? Nah, itu sesuai yang saya pahami dalam ilmu fisika. Kalau kita mengambil banyak, berarti ada dampaknya yang lebih besar. Kalau kita menggunakan skincare, ya memang bisa glowing. Nah, tapi dampaknya perlu diperhatikan. Saya kira saya bukan dari kedokteran. Insya Allah kalau dari kedokteran seperti Dr. Richard Lee tahu dampak-dampaknya seperti apa. Ya bayangkan saja kita sakit, mempunyai penyakit, tapi tetap makanan kita kondisinya sehat. Maaf, saya ulangi, kondisi kita sehat. Kemudian kita makan terus yang manis-manis, enak, seger tanpa olahraga.
lama-kelamaan kan sakit juga. Nah itu kita bisa andaikan kita pakai skincare, enak, bagus skincare, tapi lama-lama pasti ada dampaknya. Kita sehat berolahraga terus, kita makan enak, terus habis itu kita olahraga, kita sehat. Nah itu saya andaikan seperti wudhu, kita olahraga rutin, lama-lama kan kita sehat, tetap sehat. Sama dengan wudhu, kita wudhu terus setiap hari, menjaga wudhu, tidak hanya sehari 1 kali loh ya kalau menjaga wudhu, saya ingatkan. Tapi kalau kita batal, kita wudhu, jangan ditahan. Kalau buang angin, jangan ditahan, itu juga penyakit kan, cepat dilepaskan, habis itu basuh muka lagi. Lama-lama kan karena kontinu, sering, berulang-ulang, kan jadi cemerlang, glowing juga kan. Kalau skincarean terus, bisa tahulah dampaknya seperti apa, bisa ditanyakan kepada dokter-dokter. Oke, itu intinya di sini. Kesimpulannya adalah kalau kita melakukan wudhu secara kontinu, secara terus menerus, artinya kita menjaga wudhu setiap batal, kita menjaga wudhu setiap batal, kita menjaga wudhu. Kita batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Insya Allah wajah ini akan tersiram air terus. Nah, ketika ada kotoran, basuh, ada kotoran, basuh, ada kotoran, basuh. Tidak sampai menebal dari kotorannya itu. Ketika ada kotoran sedikit, basuh, basuh. Kan lama-lama bersih, bukan lama-lama bersih. Tapi ketika ada kotoran sedikit dibersihkan, sedikit bersihkan. Enggak sampai tebal. Lama-lama kan glowing juga. Kalau pakai skincare, ya bagus, awalnya bagus terus. Tapi penyakit sedikit karena benda asing. Karena benda asing ya, karena benda asing bisa saja lama-kelamaan akan timbul penyakit. Oke. Kalau Dr. Richard Lee mempromosikan skincare, kalau saya mempromosikan wudhu, ya mohon maaf ya. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Tulis komen. Bagi yang tidak suka, ingin menyanggah video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.